terbesar di dunia, baik berdasarkan luas daratan maupun populasi. Ia meliputi area lebih dari 44 juta kilometer persegi, sekitar 30% dari total daratan bumi, dan 8% dari total permukaan bumi. Dengan populasi sekitar 4,7 miliar jiwa, Asia menampung lebih dari 60% populasi dunia. Batasan geografis Asia tidak terlalu jelas, terutama di perbatasannya dengan Eropa. Secara umum, Asia dibatasi oleh Samudra Pasifik di sebelah timur, Samudra India di sebelah selatan, Samudra Atlantik di sebelah utara. Asia memiliki keragaman geografis yang luar biasa, seperti pegunungan tinggi, Himalaya, pegunungan tertinggi di dunia, dataran rendah yang luas seperti dataran Siberia, gurun seperti gurun Gobi dan gurun Arab, hujan-hujan tropis di Asia Tenggara, iklim yang beragam mulai dari iklim kutub di Siberia hingga iklim tropis di Asia. Benua Asia merupakan wilayah yang sangat luas dan beragam, baik secara geografis maupun budaya. Definisi batas-batasnya seringkali diperdebatkan, tetapi pengaruhnya terhadap sejarah dan perkembangan peradaban manusia tidak dapat disangkal. Memahami kompleksitas Asia memerlukan pengkajian berbagai aspek, termasuk geografi, sejarah, budaya, dan politik. Benua Asia, yang terbesar dari terpadat di dunia, memiliki keragaman geografi yang luar biasa, dari pegunungan tertinggi hingga dataran rendah terluas, dari gurun terkering hingga hutan hujan terbasah. Asia menyajikan spektrum bentang alam yang menakjubkan dan memengaruhi kehidupan manusia di berbagai wilayahnya. Pemahaman komprehensif tentang geografi Asia membutuhkan pengkajian berbagai aspek, termasuk geografi, iklim, hidrologi, dan dampaknya terhadap manusia. Asia didominasi oleh sistem pegunungan besar seperti Himalaya yang meliputi puncak tertinggi di dunia, Gunung Everest. Pegunungan ini terbentuk dari pergerakan lempeng tektonik dan membentuk perbatasan antara daratan tinggi Tibet dan anak benua India. Selain Himalaya, terdapat pegunungan penting lainnya seperti Altai, Ural, dan Kaukasus yang membentang luas dan membentuk berbagai cekungan dan dataran. Dataran rendah yang subur seperti dataran Mesopotamia, dataran Indo-Gangga, dan dataran Cina Timur merupakan pusat peradaban dan pertanian utama. Di sisi lain, terdapat pula gurun-gurun luas seperti gurun Gobi dan gurun Arab yang membentuk tantangan unik bagi kehidupan manusia karena luasnya wilayah yang sangat besar dan letaknya geografisnya yang beragam. Asia mengalami variasi iklim yang ekstrem, dari iklim tropis di Asia Tenggara hingga iklim kutub di Siberia. Berbagai jenis iklim terdapat di benua ini. Monsun Asia Selatan dan Asia Timur memengaruhi pola cuaca. Hujan musiman yang penting bagi pertanian. Gurun-gurun di Asia Barat dicirikan oleh suhu ekstrim dan curah hujan yang sangat rendah. Sementara itu, wilayah Siberia mengalami musim dingin yang panjang dan sangat dingin. Asia memiliki beberapa sistem sungai terpanjang dan terluas di dunia, termasuk Sungai Yangtze, Sungai Mekong, Sungai Gangga, dan Sungai Indus. Sungai-sungai ini berperan penting dalam kehidupan manusia, menyediakan air untuk irigasi, transportasi, dan komunikasi. Danau-danau terbesar di Danau Baikal, danau terdalam di dunia, dan Laut Kaspia, danau terbesar di dunia, juga merupakan bagian penting dari hidrologi Asia. Bentang alam Asia telah membentuk peradaban dan budaya manusia selama ribuan tahun. Dataran rendah sumur menjadi pusat pertanian dan pertumbuhan penduduk. Sementara pegunungan dan gurun membentuk hambatan geografi yang memengaruhi pola imigrasi dan interaksi antar kelompok manusia. Sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral juga tersebar tidak merata di seluruh benua, memengaruhi perkembangan ekonomi dan politik berbagai negara di Asia. Dari geografi Asia. Geografi Asia merupakan kajian yang kompleks dan luas, mencakup berbagai aspek fisik dan manusia, keragaman bentang alam, iklim, dan hidrologi telah membentuk sejarah, budaya, memahami geografi Asia sangat penting untuk memahami dinamika global saat ini. Ekonomi dan politik benua Asia, sebuah tinjauan kompleks
Pendahuluan. Benua Asia dengan keragaman geografis dan demografisnya yang luar biasa, menampilkan lanskap ekonomi dan politik yang sangat kompleks dan beragam. Tidak ada satu model ekonomi atau sistem politik tunggal yang mendominasi, melainkan mendapat spektrum luar dari sistem ekonomi pasar bebas hingga ekonomi terencana. Dan dari demokrasi liberal hingga rezim otoriter, pemahaman yang komprehensif membutuhkan analisis yang mempertimbangkan faktor-faktor sejarah, geografis, dan sosial budaya. Aspek ekonomi, keragaman dan pertumbuhan. Ekonomi Asia sangat beragam, mulai dari negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, sehingga negara-negara berkembang seperti India dan Indonesia, serta negara-negara dengan pendapatan rendah di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Beberapa negara Asia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh industrialisasi, ekspor dan investasi asing langsung atau FDI. Namun, kesenjangan ekonomi antar negara dan wilayah sangat besar. Pertanian tetap menjadi sektor penting di banyak negara Asia, sementara sektor industri dan jasa semakin memainkan peran penting dalam ekonomi banyak negara. Perdagangan internasional memainkan peran krusial dalam ekonomi Asia, dengan negara-negara Asia menjadi pemain utama dalam rantai pasokan global. Namun, ketergantungan pada perdagangan global juga menimbulkan kerentanan terhadap guncangan ekonomi global. Tantangan ekonomi. Asia menghadapi beberapa tantangan ekonomi utama, termasuk kesenjangan ekonomi. Kesenjangan kekayaan antara negara-negara kaya dan miskin di Asia sangat besar, menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik. Infrastruktur. Banyak negara Asia masih kekurangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang transportasi dan energi. Ketergantungan pada ekspor. Ketergantungan yang tinggi pada ekspor membuat banyak negara Asia rentan terhadap fluktuasi pasar global. Perubahan iklim menimbulkan ancaman serius bagi pertanian dan perekonomian negara-negara ASEAN yang rentan terhadap bencana alam. Aspek politik, sistem dan dinamika. Lanskap politik Asia sama beragamnya dengan ekonomi. Beberapa negara Asia menganut demokrasi liberal, sementara yang lain adalah negara-negara otoriter atau semi-otoriter. Semi politik yang beragam ini mencerminkan sejarah, budaya, dan kondisi sosial politik masing-masing negara. Hubungan antara negara di Asia sangat kompleks, dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, ekonomi, dan geopolitik. Persaingan dan kerjasama antar negara merupakan ciri khas dinamika politik Asia. Munculnya kekuatan ekonomi baru seperti Tiongkok telah mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut, menciptakan dinamika baru dalam hubungan internasional. Tantangan politik. Asia menghadapi sejumlah tantangan politik utama, termasuk konflik teritorial. Beberapa negara Asia terlibat dalam sengketa wilayah yang dapat memicu konflik bersenjata. Terorisme merupakan ancaman signifikan bagi keamanan dan stabilitas di beberapa negara Asia. Ketergantungan geopolitik. Ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak pada stabilitas politik di Asia. Hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi masalah di beberapa negara Asia. Kesimpulan, ekonomi dan politik Asia terkait erat dan membentuk dinamika kawasan yang kompleks. Pertumbuhan ekonomi yang pesat beberapa negara Asia telah mengubah keseimbangan kekuatan global, namun juga menimbulkan tantangan baru seperti kesenjangan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Memahami kompleksitas ekonomi dan politik Asia sangat penting untuk memahami dinamika global saat ini dan masa depan. Tantangan dan peluang di Asia. Sebuah tinjauan kompleks. Pendahuluan. Benua Asia dengan keragaman geografis, ekonomi, dan politiknya yang luar biasa dihadapkan pada serangkaian tantangan dan peluang yang saling terkait. Memahami kompleksitas ini penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan mendorong membangun berkedaulatan di seluruh kawasan. Tantangan utama di Asia: kemiskinan dan ketimpangan. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang signifikan,
Di beberapa negara Asia, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah besar di banyak wilayah, terutama di Asia Selatan dan di Asia Tenggara. Akses terbatas pada pendidikan, perawatan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi memperburuk masalah ini. Konflik dan ketidakstabilan politik. Beberapa negara Asia menghadapi konflik internal, kekerasan, dan ketidakstabilan politik yang menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Konflik ini seringkali dipicu oleh faktor-faktor etnis, agama, atau perebutan sumber daya. Perubahan iklim Asia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut, bencana alam yang lebih sering dan intens, dan kekurangan air. Dampak ini mengancam mata pencarian jutaan orang yang dapat memperburuk kemiskinan dan tidak stabilan. Infrastruktur yang kurang memadai. Banyak negara Asia masih kekurangan infrastruktur yang memadai, terutama di bidang transportasi, energi, dan teknologi, informasi, dan komunikasi. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Ketegangan geopolitik. Persaingan geopolitik antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi di Asia. Ketegangan ini dapat memicu konflik dan menghambat kerjasama regional. Ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim mengancam tekanan pangan di beberapa Asia. Produksi pangan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan kelaparan dan kekurangan gizi. Peluang di Asia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat. Beberapa negara Asia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menciptakan peluang bagi investasi dan pembangunan. Populasi muda yang besar. Asia memiliki populasi, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi, namun perlu upaya untuk menyediakan pendidikan dan kesempatan kerja yang memadai bagi generasi muda. Integrasi ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional seperti ASEAN menawarkan peluang untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Inovasi teknologi. Asia menjadi pusat inovasi teknologi di berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, energi terbarukan, dan bioteknologi. Inovasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun berkelanjutan. Sumber daya alam. Asia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, pemanfaatan sumber daya alam ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari kerusakan lingkungan. Potensi pasar yang besar. Asia memiliki pasar konsumen yang besar dan terus berkembang, menciptakan peluang bagi bisnis dan investasi. Kesimpulan, Asia mendapatkan pada tantangan dan peluang yang kompleks dan saling terkait. Mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang memerlukan kerjasama regional dan internasional, investasi dalam struktur dan pendidikan, serta kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif. Pada masa depan Asia akan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya.
Wilayah di benua Asia, sebuah tinjauan kompleks. Benua Asia sebagai benua terbesar di dunia memiliki keragaman geografis, budaya dan politik yang luar biasa. Oleh karena itu, pembagian wilayahnya juga menjadi beberapa kawasan geografis dan subkawasan, merupakan hal yang kompleks dan seringkali bergantung pada kriteria yang digunakan. Tidak ada satu cara pun yang secara universal diterima untuk membagi Asia, dan berbagai skema pembagian wilayah digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Sistem pembagian wilayah yang umum digunakan. Sistem pembagian wilayah Asia yang paling umum digunakan menjadi benua ini menjadi 5 kawasan utama. 1. Asia Timur. Kawasan ini meliputi negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Mongolia, dan Taiwan. Kawasan ini dicirikan oleh sejarah dan budaya yang kaya serta ekonomi yang dinamis, terutama di Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. 2. Asia Tenggara. Kawasan ini meliputi negara-negara di semenanjung Malaya, Kepulauan Indonesia, Filipina, dan Indochina. Kawasan ini didirikan oleh iklim tropis, keanekaragaman hayati yang tinggi, dan sejarah yang dipengaruhi oleh berbagai budaya, termasuk India, Tiongkok, dan Eropa. 3. Asia Selatan. Kawasan ini meliputi negara-negara di anak benua India, termasuk India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maladewa. Kawasan ini dicirikan oleh populasi yang padat, sejarah yang panjang dan kaya, serta keragaman budaya dan agama yang signifikan. Asia Barat atau Timur Tengah. Kawasan ini meliputi negara-negara di wilayah Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Irak, Iran, Suriah, Turki, Israel, dan negara-negara lainnya. Kawasan ini dicirikan oleh iklim gurun, sumber daya minyak bumi yang melimpah, dan sejarah-sejarah kaya dengan peradaban kuno dan agama-agama besar. Perlu dicatat bahwa beberapa sumber memasukkan sebagian wilayah ini ke dalam Afrika Utara. Asia Tengah. Kawasan ini meliputi negara-negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah, termasuk Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Kawasan ini dicirikan oleh iklim padang rumput dan gurun, sejarah yang dipengaruhi oleh kekaisaran Persia dan Rusia, serta kekayaan sumber daya alam. Tantangan lain dalam pembagian wilayah. Selain 5 kawasan utama di atas, beberapa skema pembagian wilayah juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti geologi dan fisiografi. Pembagian berdasarkan fitur geografis seperti pegunungan, sungai, dan daratan. Budaya dan bahasa. Pembagian berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan agama. Sejarah politik. Pembagian berdasarkan sejarah politik atau pengaruh kerajaan atau negara-negara di masa lalu. Ekonomi. Pembagian berdasarkan tingkat perkembangan ekonomi dan sektor ekonomi dominan, kompleksitas, dan variasi. Penting untuk diingat bahwa pembagian wilayah Asia ini bersifat relatif dan tidak terlalu memiliki batas yang tegas. Ada tumpang tindih antara kawasan-kawasan tersebut, dan beberapa negara mungkin memiliki karakteristik yang menghubungkan dengan lebih dari satu kawasan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang pembagian wilayah Asia membutuhkan pertimbangan berbagai faktor dan perspektif. Penggunaan istilah seperti Asia Timur Raya atau Asia Pasifik juga menunjukkan kompleksitas dan variasi dalam pembagian wilayah ini. Sejarah dan budaya Asia. Benua Asia sebagai tempat lahir beberapa peradaban tertua di dunia,
memiliki sejarah dan budaya yang sangat kaya dan beragam. Memahami kompleksitas ini memerlukan pengkajian sebagai faktor termasuk geografi, migrasi manusia, interaksi antar budaya, dan pengaruh agama-agama besar. Pengaruh agama-agama besar. Agama besar seperti Hinduisme, Buddhisme, Islam, Kristen, dan Konfusianisme telah membentuk budaya dan sejarah Asia secara mendalam. Penyebaran agama-agama ini melalui perdagangan, penaklukan, dan misi keagamaan. Islam dan Buddhisme, kedua agama ini berasal dari India dan telah menyebar ke seluruh Asia Selatan dan Asia Tenggara, membentuk budaya dan seni di wilayah-wilayah tersebut. Islam menyebar ke Asia melalui perdagangan dan penaklukan, membentuk budaya di Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Arsitektur masjid, sastra sufi, dan musik tradisional adalah beberapa contoh warisan budaya Islam di Asia. Kristen masuk ke Asia melalui jalur perdagangan dan misi keagamaan, terutama di Asia Tenggara dan Asia Timur. Konfusianisme yang berasal dari Tiongkok telah memengaruhi budaya dan sistem sosial di Tiongkok, Korea, Jepang, dan Vietnam. Kesimpulan, sejarah dan budaya Asia merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai faktor selama ribuan tahun. Memahami kompleksitas ini memerlukan pendekatan interdisipliner yang mempertimbangkan berbagai perspektif dan interpretasi. Meskipun terdapat banyak perbedaan, terdapat juga benang merah yang menghubungkan berbagai budaya di Asia seperti nilai-nilai keluarga, penghormatan kepada leluhur, dan pentingnya harmoni sosial.